من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan kesehatan yang berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berceramah tentang yang berjudul bertaubat. Di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan semua kaum muslimin untuk bertaubat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Manusia terbagi dalam dua jenis, orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah, dan orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertaubat kesalahan, tidak ada jenis ketiga. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan artinya, barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Kita hidup pada zaman ini, di mana zaman sekarang banyak orang menyimpang jauh dari agama Allah, dan dosa dan pelanggaran. Dan zaman sekarang ini banyak orang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk berpegang teguh dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah, dan marilah kita segera menjauhkan kejahatan yang ada pada diri kita. Begitu juga ketika orang yang ingin berbuat kejahatan, maka janganlah sesekali kita mengikutinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Syarat-syarat diterimanya taubat, ketika kita ingin bertobat kepada Allah, ada beberapa syarat yang kita harus lakukan, yang kita harus tanamkan pada diri kita. Sesuatu yang sangat besar dan penting seperti itu tentunya memiliki syarat yang menyertainya. Para ulama telah mengeluarkan syarat-syarat taubat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat itu meliputi: 1. Segera menghentikan dosa. Ketika kita telah banyak melakukan dosa dan ketika kita ingin bertobat kepada Allah, maka segeralah kita menghentikan dosa itu supaya kita dan tidak mengulangi lagi. Yang kedua, menyesali apa yang telah lalu.
ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka sesalilah kita telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berketetapan hati untuk tidak kembali kepada dosa-dosa. Yang keempat, mengembalikan hak-hak korban yang dizalimi atau meminta maaf kepada mereka. Ketika kita berbuat jahat kepada orang atau mengambil yang bukan hak kita, disebut mencuri, maka segera kembalikanlah barang-barang yang kita telah curi kepada orang tersebut dan segera minta maaflah kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Quran surah Hud ayat 30. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan jangan kita ragu-ragu dalam bertobat kepada Allah. Insyaallah bertaubatlah ketika kita merasa dosa kita yang telah banyak, maka bertobatlah kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang ingin bertobat kepada Allah. Mungkin sampai di sini sajalah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila kata-kata saya yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.